Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Trotoar 7 bersama gue Ahmad Kim. Pada kesempatan kali ini gue akan mendatangkan narasumber yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya. Tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung sapa narasumbernya. Ya. Halo Bang, dengan siapa Bang? Beri bang. Ya, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik bang. Ya, kesibukannya sekarang lagi apa Bang? Kesibukannya sih lagi muter-muter aja bang, ngojek. Ngomong-ngomong kesempatan kali ini mau cerita pengalaman apa Bang? Ada cerita pengalaman sedikit lah ya, yang pernah gue alamin waktu gue pulang kerja. Di situ gue lagi nggak bawa motor, motor lagi dipakai sama adek, jadi gue mutusin pulang untuk jalan kaki. Oke, pas gue nyampe di titik situ bang, tuh gue langsung ditongolin pocong bang. Pocong tuh emang dia duduk di pangkal bambu setengah jalan, tuh pocong. Ya, oke Bang, cukup sampai situ dulu ceritanya. Ya, sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue pengen mengucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel gue. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan diaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video channel Trotoar 7. Dan bagi teman-teman yang memiliki cerita horor atau kisah-kisah mistis lainnya yang mau berbagi di channel Trotoar 7, bisa langsung DM ke IG di bawah ini. Jangan jadikan rasa takut mengalahkan rasa penasaran kalian. Kita simak ceritanya. Singkat cerita, gue pulang kerja dari Gading ke Legok. Itu gue sekitaran jam 1. Itu gue posisi jalan kaki. Udah nyampe di gerbang tuh. Gerbang ke arah rumah gue tuh, dari gerbang ke dalam tuh jaraknya ada ya 3 kiloan lah jalan kaki. Tapi kalau misal buat lewat depan lebih jauh, makanya gue lagi potong tengah. Gue potong tengah sampai di mana tuh titik yang dibilang horor itu, tempat serem lah kalau kata orang-orang situ ya kan, angker. Gue nyampe di turunan itu dari awal aja tuh kayak udah ada yang merhatiin ya, sekelebatan gitu. Itu pas banget pohon nangka itu. Gua jalan ke tengah tuh, emang dari turunan itu tuh, dari turunan ke dalam itu agak jauh. Itu gua harus lewatin sawah dulu. Pokoknya jalur gelap deh. Gua jalan terang juga, lewat terang juga gara-gara inian, gara apa? Cahaya bulan itu. Terang bulan doang yang jalan terang itu. Gue jalan tuh dari jembatan sampai ke ujung. Buat ke tikungan itu tuh kayak berasa jauh banget bang. Gue berasa jauh banget. Gue jalan aja segitu cepetnya ya, tuh nggak nyampe bang. Gue nggak nyampe kayaknya. Ini jalan kayak ditarik melar apa gimana sih? Gue bilang apa perasaan gue aja apa gimana gitu ya. Berarti kayak jalan di tempat pada waktu itu. Nah iya, kayak gue jalan di tempat aja gitu. Buat nyampe ke tikungan satu aja kayaknya jauh banget. Udah gitu gue nyampe di tikungan. Di situ kan dari jauh tuh emang gue udah agak feeling apa gitu ya. Itu pohon bambu kok tiba-tiba rebah kayak ada yang dudukin gitu. Itu dari jauh belum kelihatan sosoknya bang. Sosoknya belum kelihatan. Gua pas udah mau deket, itu pohon bambu emang yang tadi gue lihat itu udah ini tuh goyang makin kenceng bang, makin kenceng. Gue udah nyampe di situ,
itu di batas pohon bambu itu bang. Tuh gua ngeliat ke atas tuh sekilas doang bang. Gua ngeliat ke atas sekilas itu, wah anjir. Itu mungkin yang tadi di sebelum jembatan itu mungkin ya, sekelebatan itu mungkin. Itu udah duduk di inian tuh, di pohon bambu yang tadi itu. Wah mukanya jelek banget bang, sumpah. Pas pohon bambu ini tuh, gua agak ke pinggir dikit. Berarti kagak ngelangkain pohon bambu. Enggak, gua nggak ngelangkain pohon bambu. Nah setelah pohon bambu lewat, gua barusan ngeliat, anjir pocong. Sosok Bang. Pocong. Itu pas gua habis selesai lewatin pohon bambu ngelkung itu, gua ambil ke kiri dikit. Emang tuh pohon bambunya nggak sepenuhnya nutupin jalan gitu. Dia cuma separuh jalan, gua ke kiri dikit lah. Jadi nggak masukin ke gerbang bambunya itu. Itu pasti gua liat tuh pocong bang di atas. Gila mukanya jelek banget sumpah. Itu di atas pohon bambu pocong. Iya duduk. Mungkin yang dari jauh itu gue lihat itu udah goyang-goyang itu pas udah mau deket baru kelihatan. Tapi gue pura-pura nggak ngeliat gitu. Dan gue agak lewat pinggir. Karena gue mau lari gimana? Posisi serem, ya kan? Sepi, sawah, gelap bang, bisa terang juga sama bulan. Kayak gitu gue jalan. Itu jalan dari pohon bambu itu tuh hawanya beda bang. Hawanya beda. Itu gua hawanya tuh udah anyep, dingin. Terus gue jalan juga kayak ada yang merhatiin bang. Nggak kayak biasanya gitu gue jalan kaki ya kan. Cepat sampai. Ini mah enggak, kayak di belakang ada yang merhatiin. Kayak gue jalan nggak sendirian gitu. Rame. Udah nyampe situ pohon bambu tuh masih panjang bang. Jadi selebar jalan tuh, sepanjang jalan tuh pohon bambu semua. Pohon bambu bang, pohon bambu. Kiri kanan. Yang kirinya tuh lebih lebat itu pohon bambunya. Gue jalan terus ya sambil baca-baca di ujung. Pas udah mau nyampe di ujung nih, itu ada tiba-tiba tuh ada anjing kecil bang. Anjing warna hitam, tiba-tiba di samping gue. Tapi nggak tahu dari mana itu anjing. Nggak tahu. Orang gue taunya tuh jalan aja gitu. Tahu-tahu pas gue ini ada di sebelah gue, sampingin gue jalan. Udah di mana itu jalan udah mau selesai, udah mau di ujung jalan gitu ya. Disitulah gue baru ketemu lampu bang. Nah udah mau ketemu lampu, tiba-tiba si anjing itu pas gue nengok ke kanan itu udah nggak ada. Tapi di depan seterusnya tuh masih ada jalur yang lebih gelap lagi gitu. Setelah lampu jalan itu kelihatan, si anjing itu hilang. Nah udah ketemu jalur gelap lagi itu, si anjing ngegonggong bang. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada suara lagi ngegonggong. Nah, si pocong yang tadi duduk itu di belakang. Ngikutin. Ngikutin tuh bang. Ya gue mau nggak mau dong. Udah kelihatan lampu, kelihatan rumah. Ya gue sempetin aja lari sedikit, ya kan. Daripada makin panjang, yang ada gue makin takut, makin sekar di situ. Ya udah gue lari deh tuh. Nyampe lah tuh di pertigaan dekat rumah gue. Sebelum pertigaan di situ tuh si pocong yang tadi di belakang itu tuh tiba-tiba ada di pinggir gue. Di pinggir tuh tapi di balik pepohonan gitu. Kayak gue ngerasa anjir, muka lu jelek bener kata gue ya. Jelek bener sumpah bang. Gue jalan terus. Di situ baru si anjingnya itu ngegonggong lagi bang. Ngegonggong terus tuh. Bikin gue panik aja ya. Gak lama suara itu hilang, si pocong itu hilang bang.
nyampe lah di titik aman. Tuh kalau yang udah lewat jalur situ dibilang titik aman tuh. Itu daerah mana bang? Daerah Legok bang. Legok. Ketemu titik aman, ketemulah yang ronda. Dari yang ronda itu kita nongkrong sambil ketemu temen ya kan. Gue pamitan balik, gue balik deh, gue bilang gitu, udah malam nih. Balik udah malam, udah ngantuk banget. Besoknya gue berangkat kerja tuh, malamnya gue dimimpiin bang. Mimpiin tuh sama yang jalan itu tuh, sama si pocong itu tuh. Oh, sama sosok itu. Iya, dimimpiin itu gue bang. Dimimpiin, kok kata gue, kok gue dimimpiin begini gitu ya. Ya udahlah, biarin kata gue ya kan. Udah gitu, gue udah nyampe di kerjaan. Gue nyampe kerjaan, gawe, pulang. Itu pulang baru gue tuh naik motor. Setelah naik motor itu udah nyampe rumah. Beda berapa hari lah. Posisi kan di situ kan lagi ada ronda ya kan. Di situ bokap gue lagi posisi jaga. Ya bokap gue kan besok gawe kan. Udah deh, gue besok libur soalnya. Gue gantiin bokap buat ngeronda gitu ya kan. Itu pas gue ngeronda itu tuh malam Jumat. Itu lagi gerimis-gerimis halus bang. Lagi gerimis-gerimis halus malam Jumat. Itu gue mulai ke pos. Gue ditaruh di pos 1. Di pos 1. Setelah hujan agak reda, gue sama temen gue tuh bertiga tuh akamsi kan gue di situ pendatang. Jadi gue belum tahu seluk-beluk situ kan. Gue di situ ngeronda bertiga tuh gue sama temen gue ganjil lah malam Jumat ganjil. Posisi abis hujan. Temen gue nyeletuk nih. Lu pada lapar nggak? Ya kalau lapar sih lapar gue bilang gitu. Mas lu dari tadi minum kopi mulu. Udah yuk kita ke kebun ngambil singkong. Gua ambil singkong deh sama teman-teman gua tuh. Gua ambil singkong, kita bakar bareng. Sebelum dibakar tuh gua cuci dulu bang. Gua cuci dulu sama temen gua tuh bertiga tuh gua pakai senter baterai yang zaman dulu tuh yang bohlam, yang kuning. Tuh gue nyuci di sumur tua tuh dekat rumah gue tuh bang. Sumur tua ya mungkin di situ kan sama warga buat WC umum kalau WC darurat gitu ya. Di situ udah cuci udah bersih, tinggal dibakar. Gue keluar tuh pintu bang, tahu-tahu apa kayak ada yang nendang, gobruk Kencang suaranya banget bang. Wah apaan tuh ya kan, gue nengok belakang apaan tuh. Nah udah biasa lah kata dia gitu, teman gue tuh ya kan. Nah, orang situ tuh jawab tuh udah biasa kata dia gitu. Nggak lama temen gue masak tuh si singkong itu, masak singkong udah dibakar, ditaruh di meja nih singkong udah mateng lah pokoknya, udah tinggal makan doang, dibelah. Suara kuntilanak. Suara kuntilanak? Iya, suara kuntilanak, buset, jelas banget loh. Suara kuntilanak, ketawa cekikikan. Itu dari arah mana tuh? Dari Legok bang. Oh ya, kuntilanak itu dari arah sebelah mana dia tuh? Dari arah dekat PLP sana sih. Emang di situ pos 1 itu dibilang emang serem lah. Seremnya itu karena di depan rumah ada rumah tua, terus rumah ya kayak rumah-rumah zaman dulu lah, gubuk gitu, rumah-rumah kayu. Gue bakar deh tuh, gue bongkar deh tuh singkong tuh masih angkat-angkat tuh masih parah. Si Kunti itu ketawa bang, ngakak banget bang. Ya kata orang dulu sih, yang namanya ngebakar singkong pasti ada aja katanya ya kan. Ya gue percaya itu karena gue ngalamin.
Udah gitu gue dibongkar sama temen gue tuh, makan bareng lah, kata temen gue, berisik lu, kata dia gitu, jangan ganggu gue lu, gue bilang, kata dia temen gue, jangan ganggu gue lu, gue lagi ngeronda jagain kampung gue. Ketawa. Gak lama tuh di pojokan tuh, di depan pos itu kan rumah kosong, terus sebelahnya tuh ada pohon pisang, kayak diorak-orak bang, kenceng banget bang, kayak ada yang ngoyak-ngoyak gitu. Teman gue ngomong begini, lu kalau mau iseng jangan di sini, gue lagi ngeronda. Udah gitu sama teman gue nggak lama ditimpuk pakai singkong bakar, berhenti dah tuh pohon, diam. Nggak taunya tuh si muka jelek tuh ya kan, pocong itu ada di samping pos, ngelempar tanah merah tuh bang, udah dilempar buset. Dari pas temen gue ngelempar singkong ke pohon itu si pocong itu di samping pos bang, samping pos tuh dari atas tuh dilempar tanah merah. Lempar ke pos. Iya, teman gue ngeliat tuh barengan suara yang di inian, yang di WC umum, yang sumur tua itu. Tuh suara kayak pintu ditendang lagi bang, bro. Wah tendang kenceng banget sih itu mah bener. Dari situ gue langsung lari ke pos 2 nih. Gue ngomong, gue digangguin di pos 1, gue bilang gitu, tukeran pos dulu bentar, gue bilang. Temen gue yang di pos 2 nggak mau, karena dia udah ngalamin begitu gitu, ngalamin begitu. Balik lagi deh tuh gue ke pos 1, itu berempat gue tuh sama RT. Si RT nemenin, ini sekitaran dari jam 3, jam 4 kan bubar kan, jam 3 sampai setengah 4 tuh, setengah 4 udah. Dari situ tuh ada lagi tuh bang yang isengin tuh, dari pas RT pulang tuh gua sama temen gue bertiga di situ sampai jam 4 itu ada lagi yang ganggu bang, kayak gue diteror gitu. Kayak gue bingung kesalahannya apaan gitu ya kan, apa gara-gara gue cuma ngambil singkong apa gitu ya kan, gak permisi. Itu diteror terus bang, sampai diketawain bang, diketawain bang sama kuntilanak itu yang di pohon nangka situ, ketawain tuh. Tapi yang lebih jelasnya lagi tuh si pocongnya itu karena di pinggir pos tuh, di situ ketawain. Udah gitu si temen gua ngomong, anak akamsi mah tahu wilayah lah ya kan. Iya. Warno coba urusin lah, gue bilang. Gue takut kan sebenarnya, gue mau balik nih, gue bilang gitu. Karena gue takut. Dilempar lagi deh tuh, dilempar pakai inian, pakai tanah merah tuh yang di depan tuh, dikumpulin sama dia, diauk-auk. Dilempar balik sama pasir. Ada kali pasir sesendok semen. Banyak tuh. Banyak orang sampai ke dalam-dalam pos itu dilempar dari belakang. Belakang kan kalau pos itu kan bolong tuh, pos kayu. Bolong tuh dilempar dari belakang. Bur ya. Sampai ke meja. Ya balik lah gue lari di situ. Ya, setelah gue pulang itu bang, itu gue pulang gak langsung tidur, masih kepikiran sama yang tadi gitu, isengnya banget gitu ya kan. Anjir kata gue, baru kali ini gue pengalaman gue tuh gue diisengin sama yang namanya makhluk halus gitu. Pertama kalinya gue bilang gitu. Itu 2 malam itu berturut-turut. Awalnya mimpi, berturut-turut sampai sekarang gitu. Ya mudah-mudahan sih besok gue udah gak digangguin lagi lah ya. Nyampe deh tuh gue di kamar jam 5 kurang.
posisi tuh ronda udah bubar jam 4. Nyampe deh tuh 4:30. Ya gue baru-baru bisa merem tuh ya pas mau azan subuh. Baru bisa merem. Sampai pagi. Oke bang, cukup sampai di situ aja cerita gue. Cerita singkat. Ya, terima kasih Bang sudah berbagi cerita di channel Trotoar 7. Ya, buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini, sudah mensupport channel ini. Bagi teman-teman yang punya pengalaman dan cerita horor yang mau berbagi di channel ini, bisa langsung DM atau hubungi Instagram di bawah ini. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Gua Ahmad Kim dan Berry. ya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.